Judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah mukjizat dan kekuatan zikrullah. Dulu mata manusia hanya memandang tanam-tanaman yang hijau, tapi hari ini memandang pemandangan limbah, asap, kotor, pencemaran. Dulu telinga manusia hanya mendengar kicau burung, suara yang merdu, bacaan tilawatil Quran. Tapi hari ini telinga mendengar sumpah serapah, caci maki, hiruk pikuk kota besar. Mau tidak mau, suka tidak suka, manusia dalam keadaan amat sangat kritis. Oleh sebab itu semakin besar kota metropolitan, kota yang megah dan mewah, tapi kering secara spiritual. Di Eropa, di Amerika, tumbuhlah rumah-rumah spiritual yang menawarkan spiritual palsu dengan slogan, luangkan waktu Anda 15 menit dalam sehari untuk bermeditasi, maka Anda akan mendapatkan ketenangan batin. Rumah-rumah spiritual itu penuh dengan berbagai macam variasi model dan caranya yang ditawarkan oleh mereka yang menjual ketenangan palsu. Dan jangan sampai orang Islam terikut dengan apa yang diajarkan dalam rumah spiritual palsu, karena kita punya yang asli. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Bila orang mengatakan dengan bermeditasi, dengan beryoga, dengan mengikut apapun namanya, dia mendapatkan ketenangan, maka ketenangannya itu adalah ketenangan palsu. Bila dia mengatakan setelah ikut ini saya merasa tenang, maka narkoba pun juga mendatangkan ketenangan, zina pun juga mendatangkan ketenangan, tapi ketenangan yang parsial dan temporer. Ketenangan hanya datang dari Allah. Tempat ketenangan adalah hati, dan hati bukan punya manusia. Hati yang sudah ada dalam diri manusia sejak ia dikandung oleh ibunya, tapi bukan milik manusia. Berapa banyak orang yang merencanakan ketenangan, tapi dia tidak tenang, karena ketenangan datang dari Allah. Dan Allah yang akan menurunkan ketenangan. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, wahai engkau pemilik hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya selalu mengingatmu. Mengapa minta supaya hati selalu mengingat? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Maka jangan terjebak pada ketenangan palsu, jangan terjebak kepada ajaran yang bukan dari Allah. Ikutlah, qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan ketenangan hanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada itu, wa man yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari ketenangan, mencari jalan, mencari kebenaran, mencari cahaya lain dari yang dibawa oleh Muhammad, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Apakah itu dari Sokrates, Demokritos, Aristoteles, Thales, semua yang berasal dari pikiran relatif, bisa benar, bisa salah. Tapi dia bicara bukan dari akalnya, bukan dari pikirannya. Dia bicara kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak mengikuti hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membawanya? 'Allamahu syadidul quwa, dia yang memiliki kekuatan, malaikat Jibril alaihi salam. Dan kita mengikuti apa yang diajarkan. Segala yang kita lakukan adalah dalam rangka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berzikir adalah orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir adalah orang yang mati. Selama ini bila kita ditanya, siapa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah yang makan. Makhluk hidup adalah yang menerima respon. Makhluk hidup adalah yang bergerak. Itu kata orang yang mengkaji ilmu hidup, biologi, ilmu hayat.
Tapi dalam hadis Nabi dikatakan, "Matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah." Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah, wal ladzi la yadhkurullah, dan orang yang tidak berzikir mengingat Allah, kamatsalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Bila kita berzikir, maka kita sedang hidup. Bila kita lupa, maka sesungguhnya kita sedang mati. Berapa banyak, berapa kali, berapa lama kita serumah dengan mayat-mayat yang bergelimpangan, satu kantor dengan mayat, dengan orang mati. Oleh sebab itu, innaka la tusmi'us summa, engkau tidak mungkin dapat membuat orang mati itu bisa mendengar, karena sesungguhnya dia hanyalah jasad-jasad yang berjalan, rohnya sudah lama mati, karena dia tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ketika bangun dari tidur, kita langsung mengikatkan, mengkonekkan pikiran kita dengan Allah, langsung mengingat Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu kita bangkit, bangun dari tempat tidur, kita masuk ke tempat najis yang kotor dan berbau, yang dikatakan sebagai tempat setan, tapi kita ingin mengikatkan diri dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Selesai berwudu, kita tidak tahu bagaimana bentuk wajah kita, maka kita ingin melihatnya, merapikannya, membersihkannya. Saat melihat wajah itu pun kita mengingat Allah. Allahumma ya Allah, kama hassanta khalqi, sebagaimana engkau perbaiki bentuk fisikku, fahassin khuluqi, maka perbaiki akhlakku. Karena ada keseimbangan antara wajah, antara bentuk fisik, antara tubuh, rambut, mata, telinga dan kaki, dengan kebaikan akhlak. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan antara zahir dan batin, antara fisik dan mental, antara material dan spiritual. Itulah seorang muslim. Dia langkahkan kakinya ke tempat bekerja, dia tetap mengingat Allah. Dia langkahkan kaki kanan, dia katakan bismillah dengan nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku berserah diri kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kalaulah pedagang itu mengingat Allah, maka tidak akan ada pedagang yang menyuntikkan pemanis buatan ke dalam buah yang akan dia jual. Kalaulah pedagang itu mengingat Allah, maka tidak akan ada permainan timbangan, takaran, ukuran penuh dengan kepalsuan. Kalaulah pegawai itu mengingat Allah, hatinya tak putus berzikir mengingat Allah, tidak akan ada markup, tidak akan ada kecurangan, tidak akan ada keluyuran di luar kantor pada jam-jam bekerja. Karena dia ingat bahwa dia sudah makan uang rakyat, dia akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah pemimpin itu berzikir mengingat Allah, dia tidak akan aniaya rakyatnya, karena dia akan dituntut di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Pikirannya mengingat, hatinya merenung, maka tidak pernah sedetik pun dia lupa dan alpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila dia melihat kilat menyambar, dia tetap mengingat Allah. Subhana man yusabbihu bihir ra'du wa bihamdihi. Subhana, maha suci dia. Man yusabbihu bihir ra'du, planet, matahari, Saturnus, Venus, Jupiter, semuanya bertasbih mengagungkan Allah. Oleh sebab itu ketika apa yang dia pandang, dia katakan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dia katakan subhanallah, karena semua datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah, mengingatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak lagi dipilah-pilih. Bila di masjid beribadah, di kantor bukan ibadah, di Masjidil Haram ibadah, di masjid kecil bukan ibadah, di tempat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa adalah ibadah, sedangkan di tempat bekerja, di pasar, di mall bukan ibadah. Dalam Islam semua adalah ibadah, hanya saja berbeda. Ada yang mahdoh, ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada yang membatalkan, tapi ada yang bernilai ibadah. Maka orang yang berzikir mengingat Allah pagi, petang, siang dan malam, tak pernah luput. Zikirnya tidak pernah terbatas ruang masjid, zikirnya tidak pernah terbatas di dalam salat, sampai-sampai dia berzikir dalam setiap posisi dan kondisinya. Siapa dia? Allazina yadhkurunallah, mereka yang mengingat Allah qiyaman ketika tegak, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim, bahkan ketika berbaring sekalipun, saat akan menutupkan mata,
dia tetap juga mengingat Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidak pernah dia lupa, karena dia sadar ketika malaikat maut akan mencabut nyawanya, yang akan dia ucapkan adalah afdalul zikri, seafdal zikir la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan lidah. Thaqilatani fil mizan, tapi dapat memberatkan timbangan amal pada hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Kata-kata zikir. Tapi tidak hanya itu, ada kata zikir bentuk yang lain. Istighfar juga zikir. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia sedang berada munajat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan di depan rektor, dia bukan di depan menteri, dia tidak di depan presiden, tapi dia sedang berada di hadapan dia yang mematikan dan menghidupkan presiden, menteri dan rektor. Dia sedang berada di hadapan dia yang kekuasaannya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hamba itu bersimpuh sujud, menetes air matanya, mengenang dosa di masa lalu, menetes air mata darah agar minta kembali ke masa lalu. Umur takkan kembali pulang, maka keluar dari mulutnya dalam istighfar yang panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan diberikan Allah jalan keluar, wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan akan diberikan kelapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan diberikan jalan, akan diberikan rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Maka istighfar juga adalah bagian daripada zikir. Salawat kepada Nabi nampaknya mengingat Nabi, tapi sesungguhnya juga terkandung di dalamnya zikir. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, Allah akan tutupi 10 kesalahan, silap, salah dan dosa. Wa rufi'at lahu 10 darajat, akan dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Maka perbanyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Inna salatakum ma'rudatun alayya, pada hari Jumat sayyidul ayyam, induk dari segala hari, perbanyaklah salawat kepadaku. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kalian akan dibawa ke makamku di Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta, bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan cacing tanah, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Maka kita berselawat bukan hanya sekedar selawat, tapi kita diperintahkan wasallimu alaih, ucapkan salam kepadanya. Tidak ada salat yang kosong daripada salam kepadanya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaupun dia sudah meninggal 14 abad yang lampau, lebih daripada itu, tapi seolah-olah dia hadir bersama dengan kita. Dia berada di hadapan kita. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan fisiknya, tapi rasa seorang hamba yang dekat dengan Rasulullah, yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika orang itu tidak berzikir? Bila berzikir dapat pahala, tidak berzikir tidak apa-apa. Bila berzikir dapat pahala, tidak berzikir tidak mengapa. Inilah yang membuat orang tidak berzikir. Sedangkan orang yang tidak berzikir itu dengan ancaman yang keras. Apa kata Nabi SAW? Dia bacakan ayat Al-Quran, wa man ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang tidak berzikir mengingat Allah, nuqayyid lahu syaitanan, maka dia akan diikatkan dengan setan, fahuwa lahu qarin, setan itu akan menjadi kawannya, setan itu akan berbisik ke dalam hati dan otaknya. Jangan heran keputusannya keputusan yang pro kepada setan. Jangan heran bicaranya seperti setan. Jangan heran otaknya otak setan. Kenapa? Karena dia tidak berzikir mengingat Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan, kami akan ikatkan dia dengan setan, fahuwa lahu qarin,
maka setan itu akan menemaninya sampai kapan? Sampai mati pun dia akan tetap bersama dengan setan. Jangan heran profesor doktor berilmu banyak, pimpinan ormas hebat, dikenal, masyhur, tapi kenapa pro kepada setan? Karena jauh daripada zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang tidak berzikir mengingat aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hidupnya akan sempit. Hidupnya sempit bukan berarti miskin, hidupnya sempit bukan berarti kena PHK, hidupnya sempit bukan berarti dia susah, dia kaya, hartanya banyak, melimpah ruah, punya kuasa. Tapi hidup ini selalu terasa sempit, sempit dan sempit. Berakhir dengan bunuh diri, berakhir dengan terjun dari gedung tinggi 100 lantai, berakhir dengan minum racun, berakhir dengan terjun ke sungai. Hidup nestapa singkat, tapi azab yang akan diterima khalidina fiha abada. Apakah setelah mati selesai azabnya? Azab lebih mengerikan lagi setelah mati. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Bila buta di dunia, setelah mati mungkin dia akan melihat karena cahaya dari Allah. Tapi kalau sudah buta di alam akhirat, apa yang akan diharapkan dapat mengobati mata? Di dunia buta sejenak saja, tapi kalau sudah buta di akhirat, khalidina fiha abada. Dan dia komplain kepada Allah, ya Allah, lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira, kenapa aku buta padahal dulu aku hidup di dunia dalam keadaan bisa melihat. Allah ingatkan dia, laqad atatka ayatuna fanasitaha, ayat-ayat kami sudah datang kepadamu tapi kau tak pernah ingat, tak pernah berzikir, tak pernah mau mendekatkan diri kepadaku. Fakadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kau sebagai makhluk yang terlupakan, terhinakan, buta, tak dapat melihat kebenaran, tak dapat melihat zat Allah, tak dapat melihat surga Allah. Tidak ada azab yang lebih menyedihkan daripada azab orang yang tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mazlumin fi Falastin wa fi Rohingya wa fi Suriya wa fil Yaman wa fi kulli makan wa min masharikil ardi ila magharibiha. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shaddid shamlahum wa farrij jam'ahum waj'alhum fi nuhurihim. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مهاجرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.